Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di pertemuan kali ini kita akan mulai materi baru ya, yaitu kelanjutan tentang statistika. Nah, kalau di kelas 7 dulu kita sudah mempelajari bagaimana mengumpulkan data lalu menyajikan datanya. Nah, di kelas 8 kita akan mengolah datanya ya. Di video kali ini Miss akan fokus pada bagaimana menentukan ukuran-ukuran pada pemusatan data. Oke, simak baik-baik ya. Oke, yang pertama pemusatan data. Apa sih pemusatan data? Pemusatan data itu adalah setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau pengamatan. Jadi ada data-data banyak gitu. Nah, kita mau ambil apanya nih ya yang supaya bisa mewakili seluruh data itu. Nah, ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama min atau rata-rata, lalu yang kedua median atau nilai tengah, dan yang ketiga modus yang sering muncul. Nah, misalkan bahas 3-3-nya ya. Yang pertama min atau rata-rata. Nah, rata-rata ini ya adalah jumlah nilai data dibagi banyaknya pengamatan atau banyak data. Nah, jadi jumlah nilainya dibagi banyaknya ada berapa tuh data-datanya. Nah, biasanya dilambangkan dengan X bar, bacanya X bar. Jadi X terus di atasnya ada garis. Gitu ya, itu X bar lambangnya atau notasinya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, X bar atau rata-rata itu adalah jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Atau kalau disimbolkan itu X bar sama dengan sigma. Sigma X itu jumlah semua data. Ya, semua nilainya dijumlah, lalu dibagi banyaknya datanya ada berapa. Oke, kita coba contoh soalnya. Yang pertama nih, data nilai ulangan harian matematika kelas 8D disajikan dalam tabel di bawah ini. Berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata? Nah, ini ada nilainya ya. Ini maksudnya yang nilainya 5 ada 9 orang. Yang nilainya 6 ada 10 orang. Nilainya 7 ada 12 orang. Nilainya 8 ada 6 orang. Nilainya 9 ada 2 orang. Nilainya 10 ada 1 orang. Ya, nah karena ditanya berapa banyak siswa di kelas yang nilainya lebih dari rata-rata, berarti kita harus tahu dulu rata-ratanya berapa. Baru kita bisa tahu berapa anak yang di atas rata-rata. Nah, ingat, rumus rata-rata tadi adalah jumlah data per banyak data. Ya, sekarang langkah pertama. Nah, kita pakai yang ini ya. Jadi karena ini datanya data tabel ya, berarti kan yang nilainya 5 ada 9 orang, nah 5 ada 9 orang. Yang nilainya 6 ada 10 orang. Yang nilainya 7 ada 12 orang. Yang nilainya 8 ada 6 orang. Nilainya 9 ada 2 orang. Nilainya 10 ada 1 orang. Nah, ini kita kalikan nanti baru kita jumlah. Nah, banyak datanya berarti ya frekuensinya nih anaknya ada berapa? Kita tulis 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Nah, ini adalah rata-ratanya. Nah, tinggal hitung deh. 5 kali 9, 45, 6 kali 10, 60, 7 kali 12, 84, 8 kali 6, 48, 9 kali 2, 18, 10 kali 1, 10. Terus 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1 adalah 40. Sehingga 265 bagi 40 adalah 6,625. Nah, ini udah selesai belum? Belum. Ini baru nilai rata-ratanya. Nah, maka siswa yang nilainya lebih dari 6,625 itu yang nilainya 7, 8, 9, dan 10. Ya, nah sekarang ada berapa siswa yang nilainya di 7, 8, 9, 10? Berarti ada 12, yang nilainya 8 ada 6, nilainya 9 ada 2, dan nilainya 10 ada 1. Berarti total siswa yang nilainya lebih dari rata-rata ada 21 siswa. Gitu. Mudah ya? Coba variasi soal yang lain nih. Oke. Nah, ini nilai rata-rata ulangan matematika dari 35 siswa adalah 54. Jika nilai indra digabungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 55.
nilai ulangan matematika Indra adalah, nah, gimana nih? Berarti kan pertama, ingat lagi, Miss tuliskan dulu lagi nih rumusnya ya. Rumusnya tetap sama. Nah, maka dengan rumus yang ini, kita pakai yang ini ya. X bar rata-rata itu adalah hasil kali N1 kali X1 tambah N2 kali X2, N1 tambah N2, ini jumlah datanya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada 35 siswa, rata-ratanya 54. Nah, kita tulis aja berarti 35 kali 54. Ditambah N2 kali X2. Nah, nilai Indranya, satu orang ya, yang kita belum tahu, anggap aja X per 35 tambah 1. Nah, rata-ratanya ini kalau udah digabungkan adalah 55. Nah, tinggal kita hitung, 35 kali 54 itu adalah 1890. 1 kali X, X. 35 tambah 1, 36. Maka 1890 tambah X sama dengan 55 kali 36. Berarti 55 kali 36 itu 1980, maka nilai X-nya adalah 1980 dikurangi 1890. Maka X-nya adalah 90. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan nilai ulangan matematika Indra adalah 90. Gitu. Nah, ini rata-rata. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang median. Nah, median itu apa sih? Nah, median itu adalah nilai yang letaknya di tengah-tengah setelah data diurutkan secara teratur menurut besarnya. Nah, mengurutkannya itu nanti dari kecil ke besar. Ya. Nah, ini nanti median itu kalau datanya ganjil, nah jumlah datanya ganjil berarti dia berada pada N tambah 1/2. Nah, misalkan N-nya 5, berarti dia ada di data ke 5 tambah 1/2, berarti 6/2. Berarti data ke 3. Nah, genap, berarti X N/2 ditambah N/2/1. Ini N-nya pokoknya jumlah datanya ya, per 2. Oke, biar gampang, coba lihat contoh soalnya nih. Nah, ini contoh soalnya. Median dari data 6, 6, 5, 6, 7, 9, 7, 10, 8, 9, 10, 9 adalah, tulis di sini nih ya, datanya. Pertama, urutkan dulu. Nah, jadi kita urutkan nih dari yang terkecil, 5, 6-nya ada 3, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Nah, ini udah urut dari yang terkecil. Oke, selanjutnya, karena jumlah datanya 12, maka kita cari tengahnya 12 tambah 1/2. Data ke-12 tambah 1/2 itu data ke-6,5. Data ke-6,5 yang mana? Oh, yang ini. Kan ini data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Oh, ada di sini nih. Ini data ke-6, data ke-7. Berarti 6,5 ada pas di tengah-tengahnya dia. Ya. Sehingga mediannya adalah 7 ditambah 8/2. Data ke-7. 6,5 kan di tengah-tengahnya nih. Berarti 7 tambah 8/2. 15/2 sama dengan 7,5. Maka median dari data itu adalah 7,5. Yang ada di tengah-tengahnya pas adalah 7,5. Mudah ya. Nah, contoh satu lagi nih. Kalau datanya ada dipakein tabel. Nah, gimana? Ini sama ya maksudnya ya. Yang nilainya 3 ada 2 orang, nilainya 4 ada 5 orang, dan seterusnya. Nah, tetap kita pakai datanya ini. Pertama, kita ingat bahwa median itu adalah karena jumlah frekuensinya nih, jumlah datanya ada 48, maka data ke 48 tambah 1/2. Berarti data ke 24,5. Nah, kita tinggal cari nih yang mana nih data ke 24,5. Nah, kita lihat. Di sini frekuensinya 2. Nah, 2 ya. Berarti 2 ini berarti data ke-1 dan ke-2. Maka data ke-1 dan ke-2 nilainya 3. Nah, terus kita lanjutkan, ini 2. 2 ditambah 5, 7. Nah, di sini Miss tulis 7. Berarti data ketiga, kan ini udah 2 ya. Data ketiga sampai ke-7 itu nilainya 4. Ya. Terus 7 tambah 6, 13. Berarti data ke-8 sampai ke-13 itu adalah 5. Terus tambahin 11. Tambahin 11 berarti 24. Oh, berarti data ke-14 sampai 24 itu 6. Nah, lalu tambahin 10 itu 34. Berarti data ke-25 sampai ke-34 itu adalah 7. Dan seterusnya. Nah, kita mau data ke-24,5. Data ke-24,5 itu berarti
antara tengah-tengah ini ya. Nah, di sini kenapa? Karena di data 24 itu 6, data ke-25 itu 7. Berarti data ke-24,5 letaknya ada di tengah-tengahnya nih. Ya, berarti mediannya adalah 6 ditambah 7 bagi 2 karena letaknya pas di tengah-tengahnya. 6 tambah 7 bagi 2 berarti 13/2 sehingga mediannya adalah 6,5. Gitu. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, yang terakhir ini modusnya yang paling gampang ya. Modus itu adalah data yang paling sering muncul dari sekelompok datanya ya. Jadi ada kumpulan data yang paling banyak apa tuh? Nah, ini langsung Miss kasih contohnya. Nah, nilai 102 itu ada 5. Nilai yang 104 ada 7. 105 nilainya ada 9. 106 itu ada 11. Yang nilai 108 ada 3. Nah, kita tinggal lihat mana yang terbanyak. Oh, ini yang terbanyak 11 ya. Berarti modusnya adalah 106. Gitu ya. Mudah ya, jadi modusnya 106. Oke, jadi itu pembahasan tentang pemusatan data. Jadi ingat bahwa pemusatan data terdiri dari rata-rata atau mean ya, lalu median atau nilai tengah dan modus yang paling sering muncul. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Nanti ketika menemukan soal bisa mengerjakan dengan baik. Dan seperti biasa kalau ada yang kurang paham boleh tanya Miss ya. Oke, kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.